Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG 2022, perkenalkan nama saya Kusnul Ibtidah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. NIM 22807202. Saya mengajar di SDN 5 Cepoko, Kecamatan Rayon, Kabupaten Ponorogo. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, materi daerahku dan kekayaan alamnya. Mohon saran, masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa belajar bersama di sini dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat. Hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak, semuanya diberi kesehatan? Tadi sudah sarapan atau belum? Siapa yang belum sarapan? Oh, semuanya sudah sarapan. Hari ini sudah sarapan, sudah sehat, sudah semangat. Karena kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita harus bersyukur dengan cara berdoa sebelum belajar. Tirta, tolong dipimpin berdoa. Habis ikuti. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri fahlul mil isani yafqahu qawli Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah tadi sudah berdoa. Semuanya berdoa dengan sangat baik. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. Semoga kita belajarnya diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Amin. Dan untuk menambah semangat belajar kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Lagunya judulnya Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda.
Nah, itu tadi salah satu lagu nasional dengan judul Indonesia Pusaka. Kita tinggal di Indonesia, negara yang sangat kaya raya. Nah, kalau kita tinggalnya di kabupaten mana? Lebih lengkapnya, alamatnya di mana? Kecamatan Adakah yang mempunyai tempat tinggal yang berbeda dari yang sudah disebutkan? Ada. Kalau Wina tinggalnya di mana? Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Selain Wina, ada yang mempunyai alamat yang berbeda? Tidak. Nah, di kelas kita itu ada yang mempunyai perbedaan tempat tinggal. Ada yang tinggal di Desa Cepoko, ada juga yang tinggal di Desa Gajah. Nah, apakah semua wilayah di Indonesia mempunyai kenampakan alam yang sama? Tidak. Kalau kita tinggalnya di daerah yang berhawa sejuk. Kalau jalan-jalan ke kota, apakah hawanya juga sejuk? Tidak. Karena kita tinggalnya di mana? Pegunungan. Jadi kita mempunyai hawa yang sejuk. Maka dari itu, pada hari ini kita akan belajar mengenali kenampakan alam yang ada di Indonesia, terutama kenampakan alam di daerah tempat tinggal kalian. Nanti kita akan membuat sebuah karya yang berasal dari kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Sudah siap? Sudah. Sebelum kita membuat karya, kita akan menemukan harta karun. Harta karunnya tentang kekayaan Indonesia. Coba kita buka di sini amplopnya isinya apa? Coba dibaca bersama-sama. Temukan harta karun kekayaan Indonesia. Aturan permainannya, kalian akan membantu Bu Kusnul mencari harta karun kekayaan Indonesia yang ada di dalam kelas ini. Sebelumnya, Bu Kusnul sudah menyimpan di tempat-tempat yang tersembunyi. Sudah siap? Sudah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Silakan dicari harta karunnya. Bagaimana? Sudah menemukan berbagai harta karun? Sudah. Nah, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, di situ ada berbagai harta karun kekayaan Indonesia. Silahkan secara bergantian ditempel ke depan. Menempelkannya nanti jika harta karun yang kalian temukan itu banyak terdapat di daerahmu, tempelkan di sebelah sini sampai bawah. Kemudian jika tidak ditemukan atau ditemukan sedikit, tempelkan di sebelah sini. Sudah paham yang Bu Kusnul sampaikan? Sudah. Silahkan ditempelkan di sini pakai lem boleh, pakai double tip juga boleh. Secara bergantian diberi lem sendiri-sendiri, pakai double tip juga boleh.
Silahkan ditempelkan. Sudah? Ready? Rafa? Ini siapa yang memasang kembali? Ya, boleh pakai double tip, boleh pakai lem. Rafa menempelkan apa? Coklat. Kalau coklat di daerah kita banyak atau sedikit? Banyak. Mengapa kok banyak? Banyak yang menanam. Siapa saja di sekitar tempat tinggalmu yang menanam coklat? Banyaknya sopo. Oh gitu. Ya. Yang lainnya silahkan dilanjutkan. Pedi menempel apa, Pet? Tanah. Di sekitar kita banyak? Banyak. Biji besi. Apalagi Tita? Apa yang ditempelkan? Pala. Pala itu rempah-rempah biasanya untuk bumbu masak. Tidak ada loh di sekitar. Tadi sudah ditemukan berbagai harta karun. Di sini ada beberapa yang banyak terdapat di daerah kita. Contohnya ada sapi. Apalagi? Kambing. Kemudian ada matahari. Kemudian ada, kalau yang ini? Pinus. Ada juga porang. Terus ada belimbing. Ada kedelai. Ada kopi. Oh, Ridwan yang menemukan kopi tadi. Kemudian ada beberapa yang tidak ditemukan atau ditemukan dalam jumlah sedikit. Contohnya ada batu bara, ada tebu, kemudian garam. Kalau garam biasanya banyak ditemukan di mana? Pantai. Semua jawabannya tadi sudah betul. Nanti kita akan membuat suatu karya dari salah satu bahan yang banyak ditemukan di sekitar kita. Indonesia itu sangat kaya raya. Dari Sabang sampai Merauke semuanya mempunyai kekayaan alam yang berbeda-beda. Untuk melihat lebih jelas lagi, marilah kita simak video yang akan Bu Kusnul tampilkan. Teman-teman, ini minumnya. Ayo kita balik lagi ke pembahasan yang tadi. Wah, iya. Tadi kan aku sudah nanya tentang gunung salju yang ada di Papua. Iya. Ayo kita kembali lagi melihat ke daerah Papua. Yang dimaksud oleh Boy itu adalah Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya adalah pegunungan dengan puncak tertinggi di Indonesia, sehingga ada sedikit salju di puncaknya. Kamu tahu tidak, Bol, kalau pegunungan adalah barisan dari gunung. Oh, gunung dengan Pegunungan kan sering dijadikan objek wisata juga. Dan di daerah pegunungan bisa ditanam beragam buah-buahan dan sayuran loh. Contohnya Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, Pegunungan Swaner di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan Pegunungan Teker di Jawa Timur. Nah, bagaimana dengan gunung? Gunung sendiri mempunyai dua jenis, gunung api atau gunung aktif, dan gunung tidak berapi atau gunung mati. wah, banyak sekali. Dengan gunung yang begitu banyak, ada manfaatnya nggak sih buat kita? Setahu aku, pemanfaatan gunung terbatas bagi manusia. Umumnya digunakan sebagai sarana olahraga pendakian, rekreasi, dan sebagian kecil perkebunan. Contohnya seperti Gunung Seulawat di Aceh, Gunung Krakatau di Lampung, dan Gunung Papandayan di Jawa Barat. Nah,
Sekarang kita akan menuju ke dataran rendah, peternakan, pemukiman, perkebunan, dan industri. Contohnya Jakarta dan Banten. Kalau begitu, dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut ya Pak? Iya Ibu, daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Biasanya dimanfaatkan sebagai tempat ditanamnya sayuran di Sumatera Utara. Kalau kita tinggalnya di dataran tinggi, menghasilkan kekayaan alam apa saja? Kemudian padi, cengkeh, kunyit, bambu, buah, sayuran. Di sekitar kita banyak hutan. Hutan apa di sekitar kita? Pinus. Banyak pinus yang ada di sekitar kita. Biasanya yang dimanfaatkan apanya? Getahnya. Kemudian selain getah, pinus itu mempunyai apa lagi? Bunga. Punya apa lagi? Daun. Buah. Batang. Batangnya, kayunya juga sering dimanfaatkan di sekitar kita untuk membuat bahan bangunan. Itu beberapa manfaat dari pohon pinus. Kira-kira dari pohon pinus itu yang belum banyak dimanfaatkan di sekitar kita, bagian yang mana? Bagian bunga itu belum banyak dimanfaatkan. Untuk itu, pada hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu membuat hiasan dinding yang berasal dari bunga pinus. Sudah disiapkan? Sudah. Untuk membuatnya kita akan berkelompok. Caranya dengan cara berhitung bilangan 1, 2, kemudian 3. Karena membutuhkan 3 kelompok. Semuanya konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Perhatikan temannya ketika sedang berbicara. Dimulai dari Herlin, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya sudah mendapat nomor masing-masing. Yang angka 1, silakan berdiri. Tasnya silakan diambil. Kemudian menuju ke kelompok sebelah kanan Bu Kusnul. Kelompok 2 berada di tengah. Dan kelompok 3 berada di sebelah kirinya Bu Kusnul. Silakan alat-alatnya, silakan dibawa. Hati-hati. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Untuk memandu kalian membuat hiasan dinding akan Bu Kusnul bagikan lembar kerja. Nanti masing-masing kelompok akan mendapat 1 lembar kerja. Dan alat-alatnya silahkan disiapkan. Sudah disiapkan alat-alatnya? Sudah. Silahkan kalian bagi tugas masing-masing anggota kelompoknya. Ada yang mungkin menyiapkan daunnya, ada yang menyiapkan batangnya, ada yang menyiapkan bunganya. Silahkan dibagi terlebih dahulu. Tugas masing-masing kelompok sudah dibagi? Kira-kira untuk membuat hiasan dindingnya membutuhkan waktu berapa lama?
Ada yang 25. Ada yang 20. Ada yang 10. Kita berarti membutuhkan waktu 20 menit. Nanti jika belum selesai, Bu Kusnul beri tambahan waktu 5 menit. Sebelum membuat karya, Bu Kusnul peringatkan supaya kalian berhati-hati menggunakan benda-benda yang sudah dibawa. Ada karter, gunting, dan juga lem tembak. Karena kalau terkena kulit bisa melukai kulit kalian. Sudah mengerti? Sudah siap? Sudah, silakan dimulai. Bagikan bahan ajar untuk memandu kalian membuat karya. Di sini caranya bisa digeser. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari, ada sungai, danau, waduk. Nah, nanti di rumah juga bisa dilihat lagi. Di sini kan ada videonya. Bisa dilihat videonya. Kalau mau full screen juga bisa. Ini gogong. Apa? Gogong. Iya, itu Gwogong. Di mana tempatnya? Pacitan. Pacitan. Sudah pernah ke sana? Belum. Belum. Tadi sudah membuat sebuah karya. Bagaimana perasaannya? Senang. Setelah membuat karya, kalian akan mempresentasikan karya kalian ke depan. Dari kelompok lain nanti memberikan tanggapan atau memberikan pujian kepada kelompok yang sedang tampil di depan. Nah, kalau sudah, alat-alatnya yang akan dibawa presentasi ke depan sudah disiapkan? Sudah. Tadi siapa yang menemukan paling banyak kekayaan alam? Wulan menemukan berapa? 8. Ada yang di atas 8? Berarti kita mulai dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Baiklah, silahkan kelompok yang ketiga dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya seni hiasan dinding bunga pinus.
Nama karya pinus bunga mawar. Tujuan pembuatan karya untuk mengetahui manfaat bunga pinus, alat dan bahan. Lem tembak, isi lem tembak, gunting, cutter, kardus bekas, bunga pinus, daun kering. Langkah-langkah: kumpulkan bunga pinus kering, bersihkan bunga pinus kering dari kotoran bijinya. Cuci bunga pinus kering, jemur hingga kering. Siapkan kardus bekas, bentuk jadi lingkaran, lubangi pada lingkaran lapisan kardus bekas, kain atau kertas jika diperlukan. Susun dengan rapi pinus kering menggunakan lem tembak, daun kering untuk memperindah karya. Untuk menggunting hiasan-hiasan bunga pinus sudah jadi. Kesimpulan, dari bunga pinus menghasilkan hiasan dinding. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Menurut Arum, bagaimana hasil karya dari kelompok 3? Bagus. Menurut Fadila, bagaimana hasil karya dari kelompok 3? Bagus sekali. Karyanya sudah rapi, ditata dengan rapi. Ketika diangkat juga tidak ada yang jatuh. Jadi karyanya sangat indah. Nanti bisa dipajang di kelas. Kami akan mempraktekkan kreasi hiasan dinding bunga pinus. Nama karya pinus sederhana. Tujuan pembuatan karya untuk mengetahui pemanfaatan bunga pinus. Alat dan bahan: lem tembak, bunga pinus, kain, kertas karton, dan dedaunan. Langkah-langkah: siapkan alat-alat yang kita gunakan. 1. Siapkan cutter dan lem tembak. 2. Ambil bunga pinus yang sudah kita siapkan. 3. Ambil kertas karton. 4. Ambil dedaunan. 5. Dan susun dedaunan yang sudah kita petik. 6. Sudah siap karya pinus sederhana. Kesimpulan, dari bahan bunga pinus kita dapat membuat hiasan dinding berupa buah pinus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil karya dari kelompok yang pertama? Bagus. Menurut Rafa, bagaimana karya kelompok pertama? Bagus. Apakah ditata dengan rapi? Nah, maka dari itu kita akan memberikan tepuk hebat karena kelompok 1 sudah membuat sebuah karya yang sangat luar biasa. Tepuk hebat! Kamu hebat! Kamu hebat! Hebat, hebat! Yes, yes! Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Menurut Pedi, bagaimana karyanya kelompok 2? Bagus. Bagus. Menurut Akbar, bagaimana? Bagus. Bagus. Adakah yang perlu diperhatikan ketika membuat karya? Ada. Apa saja? Berhati-hati. Berhati-hati, ya betul sekali. Ya betul sekali, berhati-hati biar tidak rontok. Tepuk hebat! Kamu hebat! Kamu hebat! Hebat, hebat! Yes, yes! Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi sudah tampil ke depan. Semua karyanya sudah sangat indah. Adakah kendala ketika kalian membuat karya tadi? Ada. Apa saja kendalanya? Terkena lem tembak, terkena cutter. Ada yang lainnya? Terkena gunting, terkena solasi. Kita harus berhati-hati supaya ketika menggunakan benda-benda tajam tidak melukai tangan kita. Setelah presentasi, untuk mengetahui pemahaman kalian, untuk memberikan penguatan, kalian akan bermain game. Di meja sudah Bu Kusno siapkan game. Nama gamenya Maju Terus Pantang. Silahkan kalian baca petunjuknya dan mainkan bersama kelompok kalian.
Maju 3 langkah, Pedi. Setelahnya itu Ridwan, ambil dadunya. Ini diletakkan di tempat yang lain supaya yang sudah digunakan. Ya, setelah Ridwan siapa yang akan main? Dila, ambil kartunya, Dil. Bacakan pertanyaannya. Jeruk apa? Jeruk buah. Kita lagi tidak, Dil? Tadi bermain gamenya bagaimana? Siapa yang menang dari kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3, siapa pemenangnya? Masing-masing pemenang kelompok silahkan maju ke depan. Bu Kusno beri hadiah. Nah, kita berikan tepuk tangan karena sudah memenangkan game maju terus pantang mundur. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pon, sekarang siapkan HP-nya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Di situ silakan kalian pilih linknya untuk yang evaluasi. Silahkan dibuka, kerjakan sendiri-sendiri. Bu Kusnul beri waktu 10 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Di sini jawaban yang sudah kalian kirimkan sudah masuk. Nanti akan Bu Kusnul koreksi lagi karena beberapa nomor berupa uraian, jadi nilainya tidak otomatis. Nanti ditunggu saja, nilainya akan Bu Kusnul bagikan di grup. Sudah mengerti? Sudah. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengerjakan? Tuliskan refleksi pada lembar refleksi yang sudah Bu Kusnul bagikan di grup. Linknya yang paling bawah sendiri, judulnya refleksi. Kegiatan yang paling disukai. Judulnya tadi ini. Game maju terus pantang mundur. Nah, sudah bisa itu loh, Pak. Sudah 9 respon yang masuk. Yang belum segera dikirim. Bu Kusnul tunggu. Sudah 10? Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Tadi pembelajarannya menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, kesimpulannya pembelajaran hari ini kita belajar apa saja? Kekayaan. Ada apa saja kekayaan alam Indonesia? Pertanian kekayaannya berupa
Padi, jagung, sayuran. Yang lainnya apa, Di? Buah-buahan. Semua itu adalah kekayaan alam yang berasal dari Indonesia. Kita patut mensyukuri kekayaan alam tersebut. Tadi yang sudah kalian buat, hiasan dinding itu kalau dijual sangat mahal. Di sini Bu Kusnul menemukan salah satu karya dari hiasan yang kalian buat bisa dijual 180.000. Itu juga ada yang beli. Berarti yang kita buat ini harus kita tekuni. Harus kita tekuni. Suatu saat mungkin akan menjadi penghasilan untuk kita semua. Hari ini Bu Kusnul ada sebuah lagu. Lagunya Lir Ile. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Pembelajaran hari ini cukup. Tetap semangat belajar di rumah. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang hubungan kekayaan alam Indonesia dengan mata pencaharian. Silahkan alat-alatnya dirapikan. Tirta tolong dipimpin berdoa. Terima kasih, belajarnya hari ini cukup. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.